Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana, salah satu satker BPS di Provinsi Bali, terletak di ujung barat Pulau Bali. Pada tahun 2022, BPS Jembrana meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Predikat WBK semakin menguatkan komitmen kami dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan anti korupsi. BPS Jembrana terus bertransformasi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dengan semangat inovasi, kami telah merancang berbagai rencana aksi yang menyentuh 6 area perubahan. Rencana aksi telah dilaksanakan secara menyeluruh dan dievaluasi secara berkala setiap 3 bulan untuk memastikan keberhasilan program. Udah waktunya rapat nih. Pada area manajemen perubahan, BPS Jembrana menginisiasi Sinar dan Jumat RB. Sinar sebagai wadah berbagai pengetahuan antar pegawai mengenai banyak hal di luar pekerjaan teknis, dan Jumat RB untuk menjaga semangat reformasi birokrasi. Pada penataan tata laksana, kami mengaplikasikan berbagai sistem teknologi informasi seperti Kabin dan SIMAK. Dengan adanya Kabin, kami dapat memperoleh perkiraan hasil panen petani secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, SIMAK membantu kami dalam mengoptimalkan alokasi tugas dan meningkatkan kinerja pegawai. Salam bahagia, sampai jumpa. Pada area ini, kami berupaya membawa kebaruan peningkatan serta pengembangan kompetensi pegawai melalui Diksi. Diksi merupakan sharing knowledge yang dikemas dalam bentuk webinar terbuka untuk publik dengan berbagai topik pembahasan. Diksi menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, seperti penulis Kompas, peneliti Bappenas, serta associate professor dari Jepang. Pada area penguatan akuntabilitas, proyek perubahan yang telah berhasil kami laksanakan, yakni mekanisme pemberian reward and punishment, baik bagi pegawai BPS Kabupaten Jembrana maupun mitra statistik yang menjadi rekan kerja kami. Pemberian reward berupa pemilihan pegawai teladan triwulanan didasarkan pada kriteria capaian kinerja dan kedisiplinan. Pemberian punishment pernah kami berikan kepada mitra statistik yang lalai dalam bertugas yang secara disengaja. Bu, minta tanda tangan pemotongan TK. Bu, telan nih bulan lalu 1 kali. Selanjutnya, area penguatan pengawasan. Salah satu proyek perubahan yang kami usung, yakni inovasi lapor aja. Masyarakat dapat melaporkan segala bentuk perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai BPS Jembrana. Dengan mengakses lapor aja, masyarakat juga akan langsung dapat terhubung dengan Span Lapor, layanan pengaduan KPK, serta layanan pengaduan BPS RI. Informasi terkait layanan pengaduan juga terinfokan pada web dan media sosial BPS Jembrana. Dalam peningkatan pelayanan publik, kami melakukan upgrading kualitas sarana dan prasarana, di antaranya renovasi ruang PST, ruang meeting dan front office yang lebih futuristik, penyediaan ruang laktasi dan area bermain anak, serta melengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas. Kami juga mempunyai inovasi dashboard layanan permintaan data BPS Jembrana, Asmera. Dengan inovasi yang berbasis website ini, pelayanan permintaan data menjadi lebih cepat, alur lebih singkat, serta terdokumentasi dengan baik. Inovasi unggulan BPS Jembrana yakni Desa Bagus, Desa Membangun dengan Statistik. Kontribusi nyata BPS Kabupaten Jembrana dalam pelayanan dan pengabdian masyarakat. Pendataan Jembrana 1 Data tahun 2021 hingga 2022 merupakan hasil kolaborasi BPS Jembrana dengan pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Jembrana yang membantu menghemat anggaran pemerintah Kabupaten Jembrana dan membuat BPS Jembrana meraih predikat WBK dari Kementerian Pan-RB pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 sampai 2024, berkolaborasi dengan tim Forum 1 Data Jembrana dalam upaya peningkatan kualitas
dan kapabilitas OPD dalam pengelolaan data statistik sektoral dan pemanfaatan data JSDDD. Pembinaan statistik sektoral yang berkolaborasi dengan pemerintah desa juga dilakukan melalui integrasi inovasi Desa Bagus dengan program Desa Cantik di Desa Warnasari. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya data penduduk Desa Warnasari yang termutakhirkan, data pola konsumsi penduduk Desa Warnasari, dan data produksi komoditas pangan di Desa Warnasari, serta tersedianya pasar desa atau peken desa online. Pelaksanaan program Desa Bagus di Desa Warnasari yang memuat beberapa dampak yaitu perwujudan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan pangan dari dan oleh warga desa, serta transaksi melalui pasar desa online. Kemudian, terwujudnya pengendalian harga pangan akibat adanya efisiensi 28 hingga 40% harga pangan yang ditransaksikan di pasar desa online. Dampak lainnya yaitu pemberdayaan UMKM, yaitu BUMDes Warnasari menerima 2% biaya administrasi dari setiap transaksi di pasar desa online sebagai operator. Dampak terakhir yaitu pengentasan kemiskinan. Pemerintah Desa Warnasari bekerja sama dengan PLN menyediakan sambungan listrik bagi 3 kakak miskin dari data JSDDD yang dimutakhirkan. Desa Cantik. Desa Cantik. Mulai tahun 2024, integrasi inovasi Desa Bagus dilakukan dengan program Desa Cantik di Desa Pulukan. Kegiatan di Desa Pulukan merupakan kolaborasi pentahelix yang melibatkan berbagai pihak, bertujuan sebagai pilot project pengukuran keberhasilan program perhutanan sosial. Berikut dokumentasi dengan akademisi, yaitu Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, juga berkolaborasi dengan BRIN, Brida Jembrana, UPTD KPH Bali Barat, Pemdes Pulukan, dan BPS Pusat. Melalui inovasi Desa Bagus yang melahirkan kolaborasi pendataan JSDDD, terbukti berdampak terhadap peningkatan efektivitas pembinaan statistik Pemkab dan Pemdes di Jembrana, sekaligus menjadi faktor penting pada pencapaian indikator kinerja BPS, khususnya pada poin pembinaan statistik sektoral. Selain itu, melalui pemanfaatan data JSDDD, berhasil membawa Jembrana mendapat penghargaan di tingkat nasional, yaitu Penghargaan Desa Cantik Terbaik 2022 hingga 2023 dan Anugerah Statistik Sektoral. Desa Bagus, akronim dari Desa Membangun dengan Statistik, adalah sebuah inovasi buah dari kolaborasi antara instansi vertikal, yaitu BPS Kabupaten Jembrana dengan pemerintah Kabupaten Jembrana. Saya sebagai kepala daerah sangat membutuhkan data tersebut, sehingga nantinya dapat memanfaatkan untuk mempromosikan produk dari masyarakat Jembrana kepada pengusaha dan investor, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Jembrana guna mewujudkan masyarakat Jembrana bahagia berlaraskan Trihita Karani. Jadi Kabupaten Jembrana adalah kabupaten pertama yang satu data. Karena ini yang pertama se-Indonesia, kalau kita mau data yang valid, data yang jelas, data yang sudah di-update, data yang berskala global, itu adanya di Desa. Komitmen kami dalam mencegah gratifikasi terlihat jelas dalam pelaksanaan pendataan awal Reksosek 2022. Anggaran 3,4 miliar rupiah yang dialokasikan oleh pusat berhasil dikelola dengan baik dan transparan. Dalam pengadaan akomodasi dan paket meeting Reksosek telah kami lakukan melalui mekanisme pengadaan yang transparan dan memastikan tidak ada praktek gratifikasi dengan tetap mempertimbangkan kualitas dan harga terbaik, serta sesuai untuk seluruh petugas Jembrana. Setiap rupiah yang kita kelola adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Melalui upaya ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Komitmen pimpinan dalam menjaga akuntabilitas telah menciptakan budaya organisasi yang positif.
Seluruh jajaran termasuk saya sebagai pejabat pengadaan merasa terdorong untuk bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Salah satu contoh konkret adalah dalam pengadaan perangkat teknologi informasi, di mana kami melakukan tender secara terbuka dan transparan untuk mendapatkan harga terbaik, kualitas terbaik, dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Kami sadar bahwa tindakan kami tidak hanya berdampak pada kinerja organisasi, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai pemimpin, saya berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh kegiatan di BPS Kabupaten Jemberana berjalan sesuai dengan regulasi dan standar etika yang berlaku. Saya berusaha menjadi teladan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut dengan senantiasa memberikan arahan yang jelas dan tegas kepada seluruh pegawai untuk menjauhkan diri dari segala bentuk penyimpangan termasuk gratifikasi dan korupsi. Prinsip anti korupsi bukan hanya sekedar semboyan, melainkan menjadi landasan utama dalam setiap keputusan yang kami ambil. Inovasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak yang kami lakukan di BPS Jemberana membuktikan semangat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sebagai ASN yang memegang teguh core values berakhlak, kami selalu berkomitmen untuk memberikan kinerja terbaik demi kemajuan daerah di wilayah tugas kami, meski di tengah keterbatasan anggaran dan SDM. Inovasi yang dilakukan oleh BPS Jemberana terbukti mendukung kinerja Satker serta berhasil meraih berbagai predikat tingkat nasional. Ini membuktikan komitmen kami terhadap peningkatan layanan publik dengan prinsip data bermanfaat dan berdampak. Selamat pagi. Pagi. BPS Jemberana. Birokrasi petisi, tolak korupsi. BPS Jemberana. Melayani dengan hati, siap PPKM. BPS Jemberana. Bisa. Salam bahagia.